Atas kehadirannya bersedia untuk menghadiri konferensi pers kami di sore hari ini. Kami mengundang teman-teman semuanya adalah sehubungan dengan adanya perkara yang berjalan di Jakarta Pusat, di mana Bapak Insinyur Joko Widodo dijadikan sebagai pihak turut tergugat di dalam perkara tersebut bersama-sama dengan KPU, demikian juga Bapak Anwar Usman dan juga Bapak Profesor Dr. Pratikno. Jadi ada 4 dijadikan sebagai pihak tergugat dan turut tergugat di Jakarta Pusat, yang mana gugatan tersebut diajukan oleh ada 3 orang, yaitu Pak Haryatto, kemudian Firman Tendri Maseni, dan Aswar Surgunjama, di mana ketiga orang ini dalam gugatannya mengaku sebagai aktivis dan mereka diwakili oleh kuasanya dari tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 atau TPDI 2.0. Itu kuasa hukum daripada mereka bertiga. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 November 2023, jadi jauh sebelum pemilu dilakukan. Tetapi hari ini kita sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh ketiga orang ini yang disampaikan melalui tim TPDI ini dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Sebagai latar belakang, kami sampaikan dulu bahwa memang kita merasa prihatin ya, karena Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo, telah digugat dalam 3 perkara sebelumnya, ya, 3 termasuk ini. Satu diantaranya adalah di PT UN. Gugatan itu menyangkut tuduhan yang disampaikan kepada Bapak Joko Widodo, di mana Pak Joko Widodo dituduh melakukan praktek dinasti. Tetapi puji Tuhan, gugatan tersebut telah dinyatakan juga tidak diterima di PT UN. Itu gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, Pak Joko Widodo juga lagi digugat lagi oleh beberapa orang, diwakili oleh Egy Sujana, yaitu tentang ijazah palsu. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Kalah lagi mereka 2 kali. Nah, terakhir inilah yang terakhir, di samping nanti ada perkara yang lain, tapi khusus Pak Joko Widodo. Perkara ini adalah Pak Joko Widodo dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena katanya sebagai ayah daripada Gibran tidak menghalang-halangi dia untuk mencalonkan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada waktu itu, dan tidak melarang KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Demikian juga gugatan yang ditujukan kepada Pak Anwar Usman. Pak Anwar Usman dituduh karena tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa perkara nomor 90 yang sudah kita tahu bersama. Kemudian Pak Pratikno juga
digugat karena dianggap tidak melakukan kehati-hatian dan melanggar kepatutan dalam proses pencalonan Gibran dan Prabowo pada waktu itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah betapa dahsyatnya bagi kita menganggap ini sebagai gangguan, tapi bagi hukum ini adalah memang adalah sah, mereka bisa mengajukan gugatan. Tapi gugatan ini sama sekali tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau boleh kita katakan, kalau ibaratnya pertandingan sepak bola, ini hat-trick ini 3-0. 3 gugatan ini semuanya tidak dikabulkan oleh pengadilan. 1 melalui PT UN, 2 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sama sekali tidak benar. Kalau selama ini ada narasi-narasi sedemikian rupa yang dituduhkan kepada Joko Widodo, bahkan terhadap keluarga, karena di PT UN itu Ibu Iriana, Ibu Negara juga dijadikan tergugat juga di PT UN di perkara tersebut. Jadi coba bayangkan seorang ibu negara yang hanya duduk menyampingi suaminya juga digugat. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja orang menggugat, tapi mestinya kan harus ada dasarnya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi blessing in disguise juga. Kalau tidak ada gugatan ini, berarti orang nanti akan membuat narasi-narasi yang buruk tentang status daripada Pak Joko Widodo dan keluarga, tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Jadi kami berpendapat bahwa meskipun ini sangat menyakitkan sebenarnya, karena tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak benar, tapi kami mengambil manfaat yang positif, karena dengan adanya putusan ini justru memberikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Joko Widodo dan keluarga, bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh-sungguh tidak terbukti. Jadi inilah poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Mas Media, kepada ibu sekalian, agar seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi membuat narasi-narasi dan tidak lagi percaya terhadap narasi-narasi yang dikembangkan kepada Bapak Joko Widodo, yang selama ini seakan-akan Bapak Joko Widodo ini dan keluarganya itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Saya kira itu poinnya yang paling penting. Jadi kalau maunya ada orang mengatakan Pak Jokowi begini-begini, ya tinggal bilang aja, lihat aja putusan pengadilan, ya kan, supaya jangan ada dispute kan, tidak ada lagi persoalan. Tapi kalau kita hanya gonjang-ganjing di media, itu kan tidak akan ada kepastian. Tapi kalau sudah pengadilan memutuskan, ya saya kira itu menjadi pegangan kita. Dan ingat, bukan kita yang gugat ya, mereka yang menggugat, dan akhirnya pengadilan menyatakan tidak menerima gugatan mereka. Itu penting. Nah lagi? Ini kan 3 tuduhan tadi kan udah diakui sama pengadilan. Nah, respon dari Jokowi sendiri, dari Pak Jokowi sendiri sama keluarga itu seperti apa Pak? Mungkin dan langkah dari tim hukum sendiri ini langkah ke depannya nanti seperti apa setelah 3 tuduhan tadi ditolak? Ya tentunya kami sebagai tim hukum nanti kami akan melapor kepada beliau, karena ini putusan ini baru keluar tadi kira-kira jam 11 pagi. Ini sore kita konferensi pers, tapi tadi sudah saya beritahukan adanya putusan ini, dan tentunya sebagai kuasa hukum kami nanti bersama-sama akan menghadap beliau untuk memberikan laporan. Kan itu wajib ya bagi seorang profesi. Kami menerima kuasa dari beliau, otomatis kami laporkan bagaimana hasil daripada pelaksanaan kuasa ini. Nah setelah itu nanti kami akan mendapat informasi apakah langkah selanjutnya daripada Pak Joko Widodo. Tapi selama ini yang kami ketahui, Pak Joko Widodo
itu tidak pernah berpikir untuk melapor-laporkan orang. Dia dengan jiwa besar menerima, ya sudah, diselesaikan aja melalui pengadilan. Tidak ada niat lapor polisi, menekan orang dan sebagainya, nggak ada. Begitu arif dan bijaksana soal itu. Ya, demikian juga Pak Pratikno yang ikut juga sebagai tergugat di sini, dia tenang-tenang saja, dia bilang ya udah ikuti proses hukum aja. Jadi saya kira kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Jokowi, kami persilakan. Atau langsung wawancarai juga Pak Pratikno, silakan ya. Tapi hari ini kami mewakili beliau melalui Pak Joko Widodo. Saya kira sudah cukup bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang adanya fakta-fakta ini. Ya, kelihatannya ini kan singkat kami sampaikan, tapi ini adalah masalah presiden. Kan masalah seorang Joko Widodo yang notabene adalah presiden. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena bagaimanapun kalau ini dibiarkan begini tanpa ada klarifikasi dari Pak Joko Widodo kepada semua masyarakat, nanti akan terbawa sepanjang hidupnya kan selama-lamanya. Tapi dengan adanya klarifikasi ini, maka jelaslah ending daripada tuduhan-tuduhan itu kita sudah tahu bahwa ternyata hal itu adalah tidak benar. Jadi kita tutuplah masalah-masalah tuduhan-tuduhan tersebut. Mari kita bangun bangsa ini dengan baik di bawah kepemimpinan nanti presiden berikutnya itu Pak Prabowo. Tapi sampai 22 Oktober tentunya. Oke? Cukup ya? Oke, terima kasih.